Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di video kedua. Ya, ini kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini ada satu tabel ya yang berisi 5 kolom ya. Apa judulnya? Judulnya adalah nilai mata pelajaran TIK kelas 7. Ada 5 row ya, ada 5 baris ya. Nama Fajar, Ahmadi, Fatimah, Solihah, dan Nur ya. Fajar nilainya 80, Ahmadi 75, Fatimah 65, Solihah 90, Nur 60 ya. KKM-nya 70. Nah, di sini keterangan ya diisi dengan soal ya. Di sini ada soal. Buatlah rumus if pada kolom keterangan dengan ketentuan jika nilai lebih besar dari KKM maka lulus. Jika tidak ya, jika tidak ini maksudnya jika lebih kecil gitu ya, atau lebih kecil atau sama dengan dari KKM, nilainya lebih kecil atau sama dengan dari KKM maka tidak lulus ya. Jadi di sini dari soalnya kita harus membuat bahasa ini ya, bahasa soal kita buat menjadi bahasa Excel ya, agar dia bisa membaca rumusnya ya. Bagaimana ya? Cara penulisannya adalah sebelum masuk ke keterangan ya, saya tulis dulu di bawah bagaimana cara menuliskan rumus if ya. Cara menuliskan adalah selalu diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan ini adalah menandakan bahwa kita akan menuliskan rumus pada Microsoft Excel ya. Sama dengan if ya, sudah ada di sini, if dalam kurung tes logika, kemudian koma ya. Nah, ini nanti beda-beda ya, setiap komputer ada yang dengan koma atau ada yang dengan titik koma. Kalau di komputer saya di sini terlihat di situ dipisah dengan tanda koma. Kondisi jika benar, kondisi jika salah, tutup kurung. Seperti ini ya. Jadi sama dengan if tes logika, kondisi jika benar ya, kondisi jika salah. Ini kalau saya enter dia pasti error ya. Karena ini cara penulisannya saja, bukan untuk menuliskan rumusnya ya. Jadi dia akan seperti ini. Jadi kalian lihat dulu di sini bagaimana cara penulisannya, sama dengan if kemudian dalam kurung tes logika. Nah, tes logika ini isinya apa nanti, kondisi jika benar ini apa nanti, kondisi jika salah ini apa nanti gitu ya. Yang penting kalian tahu dulu penulisannya seperti ini. Nah, kita baru masuk ke soalnya ya. Di kolom E kita tuliskan di sini jika nilai lebih besar dari KKM maka lulus. Nah, ini kita buat rumus if-nya sama dengan if ya. Nah, if berarti tes logikanya seperti apa tadi? Nilai lebih besar dari KKM. Nilai ini mana kolomnya? Kita klik kolomnya satu saja, di kolom C3 ini ya. C4 ya. Jika nilai lebih besar kita ketikkan operator lebih besar ya, dari KKM. KKM ini kolom D4. Nah, ini sudah masuk ke logical testnya ya. Jadi ini kita menguji logika ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, jika nilai lebih besar dari KKM ya, koma ya, setelah koma yang pertama adalah kondisi jika tes logika kita benar ya. Kondisi jika tes logika kita benar. Berarti kalau tes logika kita benar berarti 80 lebih besar dari 70. Betul nggak? Betul ya. Berarti di sini kita tulis maka lulus ya. Kalau kita mau menampilkan kata ya, maka kita apit dengan tanda petik
Jangan lupa diapit dengan tanda petik. Maka lulus. Tanda petik lagi. Sudah nih. Ini adalah kondisi jika benar, ya. Kemudian koma. Nah, ini kondisi jika selainnya, ya. Jika salah berarti tidak lulus. Tutup dengan tanda kurung lagi, enter, ya. Dia akan tertera di sini lulus, bener ya. Nilainya 80, KKM-nya 70. Lulus bener? Benar, ya. Kalian tidak perlu menuliskan ke semuanya, tinggal kalian drag, ya. Ini namanya drag, ya. Buat kursor kalian menjadi seperti tanda tambah ini, ya. Kemudian klik, tarik ke bawah. Maka dia akan otomatis lulus, ya. 75 lebih besar dari KKM, betul, maka dia lulus. 65 lebih kecil dari KKM, betul, maka dia tidak lulus. Seperti itu ya. Ustadz, ini mah tinggal ditulis satu-satu aja. Baik, kalau soalnya barisnya cuma 5, ya, siswanya cuma 5, ya kita tulis aja manual. Tapi kalau siswanya ada 1000, ya, kita tulis satu-satu. Ini lebih besar, lulus, lebih kecil tidak lulus, satu-satu sampai 1000, ya. Makanya ini komputer Excel ini memudahkan kita dalam memudahkan dalam pekerjaan, ya. Paham sampai sini ya? Paham. Baik, saya cukupkan untuk di video yang kedua kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.